Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Design One on One. Kali ini kita mau belajar dari Mas Aryo Akbar. Beliau adalah VP Product Kasir, ya, kasir.id. Nanti bisa dijelaskan lagi kayak kasir itu produknya kayak gimana. Ya. Jadi kenapa kita ngobrol sama Mas Aryo malam ini? Sebenarnya saya sendiri udah kenal lumayan lama, mungkin udah 5 tahun lebih dengan Mas Aryo. Jadi Mas Aryo ini dulu awalnya engineer, lalu pivot jadi designer, lalu sekarang pivot lagi jadi VP product, which is product manager gitu ya. Ya. Jadi menarik sih, jadi pengen tahu sebagai penggiat, mungkin kayak buruh teknologi sih. Pekerja teknologi itu ternyata memungkinkan ya untuk pivot masing-masing role yang ada secara umumnya di dalam sebuah perusahaan gitu, walaupun nggak jauh-jauh dari jadi produknya gitu ya, bukan pivot dari engineer ke finance gitu, bukan, tapi misalnya masih trifecta itu antara engineer, produk, dan desain. Kita pengen tahu kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin lagi galau atau lagi kayak mikir gue berikutnya kemana, mungkin bisa pivot ke yang lain gitu. Jadi nggak cuma pindah perusahaan aja, mungkin kalau bosan di perusahaan yang ini mungkin bisa coba untuk tetap di stay perusahaan yang sama tapi pivot ke ke role yang lain. Nah itu tuh mungkin nanti bisa dijelaskan kayak motivasinya dan apa challenge-nya dan apa benefit-nya juga gitu. Ya mungkin pertama pengen kenalan dulu sama Mas Aryo, sekarang role-nya gimana, terus mungkin kalau ada yang mau diceritain awal karir sampai sekarang juga boleh. Kita punya banyak waktu sih. Silakan Mas Aryo. Ya, thank you Mas Sigit udah undang gue ya di sini. Jadi sekarang gue VP Product di kasir.id gitu ya. Jadi menangani tim desain, tim produk, sama tim growth nih baru aja. Jadi baru aja dilimpahkan untuk tim growth dan building tim growth from scratch gitu ya. Gue sebelumnya udah ada di beberapa startup juga ya. Jadi awal-awal banget jadi kayak Burufly, terus Busy. Jadi tenure gue yang lumayan lama itu di Busy. Terus recently di Awan Tunai juga. Terus sekarang udah masuk lagi ke kasir gitu ya. Another startup. Jadi emang gue lebih suka di startup, especially yang B2B dan early stage gitu ya. Dan kasir ini unik. Gue selalu bilang kasir ini Air Asia-nya untuk POS gitu ya. Karena kita provide low cost POS for micro and small merchants gitu ya. Jadi kalau orang mikir mungkin Moka dari sisi pricing range segala macam itu di Garuda atau di Lion ya. Mas Sigit juga suka dunia penerbangan gitu ya. Jadi kita itu dari ranah Air Asia-nya, Citylink-nya gitu ya. Atau kalau di US mungkin di Southwest gitu ya. Southwest gitu. Jadi gue juga baru join itu sekitar di Februari gitu ya. Abis break dulu, lumayan break 2 bulan gitu ya. Oh, baru Februari tahun ini ya? Baru Februari tahun ini gitu kan. Jadi gue sempat dari Busy langsung jam ke Awan Tunai, ke fintech gitu ya. Terus gue ngerasa burnout gitu ya. Biasa di startup itu memang very exhausting gitu ya. Dan pas banget anak gue baru lahir gitu ya. Anak gue lahiran gitu. Terus abis itu jadi gue decide to take some break gitu ya, 2 bulan. Gitu. Terus langsung di kaplok lagi sama temen gue Mike untuk bantuin kasir kayak gitu sih kalau dari sisi gue. Oke. Mungkin pengen tahu juga dulu awalnya berarti apakah Burufly itu dulu pekerjaan pertama? Enggak, jadi sebelumnya itu gue sempet di Nostra. Jadi Nostra itu Nostra itu kayak software house gitu ya. Tapi sekarang tuh mungkin orang kenal Nostra itu awal-awalnya Sayurbox, terus mungkin Gojek juga banyak yang involved di orang-orang Nostra gitu. Tapi gue juga nggak lama, abis itu gue kerja remote di B Interaktif gitu ya. Mungkin kayak waktu itu gue itu join dari Arya Rajasa. Join ke situ. Dunia itu kecil ya. Dunia itu kecil, jadi gue bareng sama dia. Terus waktu itu remote belum terlalu populer gitu ya. Dan co-working space juga dulu itu paling cuma Koma, dan itu jauh banget. Itu kan sudah dari daerah rumah gue dulu ya. Koma co-working space.
sama co-working space Oh, gitu ya. oke. Jadi Wah, udah lama banget itu. udah lama banget gitu kan. Jadi setelah gue hampir 2 tahun kerja remote, gue bosen banget gitu karena dulu juga Starbucks nggak begitu banyak gitu kan. Starbucks jadi kerja di rumah itu benar-benar dan gue juga belum tahu tekniknya sih gitu kan untuk gimana cara nge-recharge your energy, your atmosphere gitu ya. Akhirnya gue langsung join ke Borufly gitu ya. Belum into coffee juga ya? Belum into coffee, benar, belum into coffee, exactly, gitu kan. So, dan di kasir ini sekarang kita semua produk desain, teknologi juga engineering segala macam udah fully remote sih. Jadi di accelerate karena COVID akhirnya ya udah deh kita remote-kan saja semua. Gitu. Karena topik malam ini adalah pivot karir sebenarnya yang utama. Mungkin pengen tahu, jadi awal karir emang dulu engineering ya? Yes, jadi gue emang kuliahnya itu teknik informatika gitu di BINUS, ya kan. Dan dulu itu sebenarnya gue juga biasalah, maksudnya masuk kampus itu masuk jurusan karena dipilihin orang tua dan lain-lain gitu ya. Jadi gue belum benar-benar nemuin passion di engineering itu ngapain sih gitu di engineering gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu gue ngeliat videonya dan untungnya gue agak suka baca, jadi gue tetap curious gitu untuk engineering itu kayak gimana, software engineering especially gitu ya. Dan waktu itu gue lihat videonya CTO-nya Facebook, namanya Mike siapa, gue lupa nama last name-nya gitu ya. Dan dia bilang gini, dia bilang waktu itu jadi software engineer itu kayak punya superpower gitu ya. Lo basically bisa duduk di pojokan sendiri, nulis kode gitu, dan lo bisa change the world. Di situ yang gue ngebuka mata. Oh, ternyata ini kayak kenapa gue harus nekunin bidang ini gitu ya. Dan karena waktu itu gue juga lumayan Apple fanboy dan gue ngelihat market Android itu ya basically semua teman-teman gue itu bisa Java gitu ya. Dan akhirnya gue decide untuk jadi iOS software engineering. Gitu. Jadi awalnya memang masuk ke mobile engineering ya? Mobile engineering gitu, karena mobile engineering itu sangat dekat sama UI kalau menurut gua gitu ya, karena kita ngomongin back end itu kan very abstract gitu ya, it is structure database gitu ya, dan gua memang jiwa art gua mengarahkan gua untuk lebih ke mobile engineer yang dekat banget sama UI engineeringnya juga, gitu kan, that's why itu jadi pilihan karir. Terus milih iOS kenapa ya? Karena gue suka Apple gitu ya, dan karena Apple fanboy itu ya tadi. Karena Apple fanboy gitu ya, jadi waktu di kampus juga gue milih skripsinya itu yang iOS gitu ya. Terus dan karena jadi dari kecil emang gue itu suka ngegambar, misalnya ada jiwa artnya gitu, dan gue ngeliat aplikasi iOS itu kan dulu kan way better than aplikasi Android gitu kan, interface gitu. Jadi gue ya sama ke bawah aja gitu, pengen building very good interface juga gitu kan di iOS. Gitu. Mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu jauh bedanya ya antara Android dan iOS maksudnya? Oh enggak, udah nggak terlalu jauh sih. Dulu juga emang secara teknologi juga Android udah masih jauh banget gitu kan dari iOS gitu kan, tapi sekarang udah sama lah, udah on par gitu. Terus dari sejak Nostra sampai Borufly itu berarti itu engineering ya? Iya, tapi bedanya di Borufly itu agak unik sih, dan ini mungkin keunikan dari startup gitu ya. Di startup itu kan biasanya orangnya dikit gitu kan, dan gue juga biasanya doing multiple things at once gitu kan. Jadi waktu di Borufly itu gue handle mobile engineering juga, gue yang handle UI interface-nya juga gitu ya, dan at some point handle fitur roadmap-nya gitu, karena dari sisi main channel ini kan website gitu kan, dan kita perlu build mobile app gitu kan. Jadi benar-benar I think ya gue ngelakuin almost tiga-tiganya gitu kan pas di Borufly gitu kan. Dan itu juga gue minta bahwa sebisa mungkin gue yang bisa handle interface gitu, karena gue pengen belajar juga. Jadi benar-benar dari Xcode ke Sketch. Dulu Sketch juga belum ramai sih, tapi gue karena gue nggak bisa pakai Photoshop gitu ya. Jadi gue pakai tools yang gampang dipelajari, which is Sketch gitu ya.
Jadi ya udah sketch ke Xcode gitu. Di situ ya mungkin apa ya jiwa apa ya UI design gue mulai terbangun lah gitu, dan gue ngeliat apa UI design juga kayaknya menarik banget gitu buat gue. Tapi setelah itu tuh nggak pernah benar-benar fokus di UI aja gitu ya, selalu kayak hybrid gitu kayak. Sempat, jadi pas gue masuk gue kan keburu Five, terus gue ke Happy Five, ya kan? Oh ya, oke. Happy Five juga early team juga. Habis itu gue join Arden Labs. Nah ini yang bareng Bista gitu ya, segala macam, ya kan. Dan di situ gue direkrut sebenarnya iOS gitu kan. Cuman waktu itu market kita tuh udah mulai kelihatan bahwa in term of size gitu ya, Android ini bakal paling gede gitu kan. Jadi gue kayak oke, ya doesn't make sense dong kalau kita stick to iOS. Iya, iOS gitu kan. Dan akhirnya gue di situ jumping ke desain gitu bareng Andre. Iya, Andre, iya tahu. Iya kan, bareng Andre gitu kan di situ. Jadi gue ngedesain bareng dia di situ. Di situ yang gue benar-benar fully designer. Oke. Jadi nggak touch code sama sekali ya? Nggak touch code sama sekali. Awal-awal touch code, tapi pas kita lihat ya udah gitu, ngapain kita ngelakuin iOS gitu kan. Jadi gue fully switch ke desain. Berarti mulai pivot ke desain tuh ya di Arden Labs itu ya? Yes, di Arden Labs. Terus Busy itu apakah produk Arden Labs ya? Lupa. Yes, jadi Arden Labs itu nalurin 2 produk. Kita kan startup studio gitu ya. Startup studio itu kayak kita ideate and eksperimen gitu ya on multiple startup ideas. Gitu. Nanti kalau udah apa ya kira-kira nemu some traction, kita launch as separate company gitu ya. Jadi 2 produk utamanya itu Busy sama Snapcard. Gitu ya. Snapcard. Jadi akhirnya timnya pecah gitu ya. Karena ini kayaknya 2 ini udah cukup untuk market Indonesia. Jadi dari gue milih masuk ke Oke, terus ini kita masih tahap dari pivot dari engineering ke design gitu. Apa yang berubah? Atau apa dampaknya bagi ya mungkin pekerjaan atau flow-nya atau mungkin sebenarnya gimana? Gue lebih punya advantage sih, gue ngerasa lebih punya advantage gitu ya, karena background gue juga software engineering gitu ya, gue jadi bisa ideate faster gitu ya, mana yang possible, mana yang impossible gitu ya. Di situ itu truly itu true banget kalau menurut gue. Orang bilang kadang kalau lo misalnya desainer yang tahu code gitu ya, lo bisa benar-benar ngebayangin what possible, what nggak possible, itu benar. Gitu ya, itu benar gitu. Dan secara secara communication ke engineering juga biasanya lebih lancar. Ya. Cuma secara gua personally mungkin emang karena gua mungkin udah lumayan bosen jadi engineer juga ya. Jadi gua somehow nemu gua lebih merasa happy di karir gua saat gua di designer daripada pas lagi jadi engineer. Gitu. Jadi gue lebih punya lebih bebas gitu untuk influence product direction gitu. Dan itu yang akhirnya gue later realize gitu ya, kenapa jenjang gue kok dari engineering ke designer ke product management gitu ya, karena awal-awal gue mikir cuman gimana caranya buat produk ya, which is engineering gitu ya. Terus gue mikir gue udah bisa buat produk, gimana caranya bikin produk ini gampang dipakai orang. Akhirnya gue curious kan, belajar UI design, UX design gitu ya. Tapi itu 2 nggak cukup untuk bikin produk sukses. Produk sukses, gue belajar gimana caranya bikin produk ini, gue udah bisa bikin, udah bisa ngedesain supaya orang bisa pakai dengan mudah gitu ya. Terus gimana cara bikin produk ini sukses gitu ya. Nah di situ turning point-nya gue mau belajar jadi product manager. Kayak gitu. Itu waktu di Busy ya? Itu waktu di Busy. Jadi waktu di Busy gue lumayan sekitar 2 tahunan pure. Di Busy juga awal-awal itu nggak ada product manager ya. Jadi designer sama product manager itu sebenarnya sama gitu, karena kita juga yang nge-prioritize features gitu ya, dan kita yang ngedesain featuresnya juga gitu. Karena dulu juga belum banyak role product manager ya. Nah waktu itu tapi pas Pak Norman datang gitu ya, dia introduce this role. Gitu kan. Jadi ya ada only option ya yang bisa dijadikan product manager ya orang-orang yang emang udah hands on di produk ini, which is produk tim product design ya gitu kan.
Jadi gue switch ke product management. Tapi ketika di BZ itu juga, ketika switching itu juga title-nya nggak murni product manager ya? Awal-awal product manager gitu, gue setahun itu product manager, baru pindah role ke yang lebih senior itu ke grup product manager. Gitu. Oh, oke. Jadi awalnya designer, habis itu product manager, lalu grup product manager. Oke. Yes. Oke. Terus tadi kan menarik sih soal influencing decision gitu ya. Kalau kenapa engineering nggak bisa? Padahal kalau menurut gue sih kayak engineering itu they make things come true. Kayak tadi Mas Arya bilang, you can actually make things come true gitu dengan engineering gitu. Tapi kenapa gitu? Terus merasa desain dan atau produk mungkin lebih punya andil gitu. Lebih punya andil karena agak beda sih di sini, dan ini something yang gue coba ubah di tim gue sekarang gitu kan. Karena biasanya engineering itu ada di garis terakhir kita kita ngomongin sebuah ide gitu ya, which is yang gue believe sebenarnya 3 ini harus ada di garis paling depan untuk desain gitu ya, which is dulu kan ya emang kayak gitu, dan gue ngerasa nggak punya influence gitu kan. Jadi the only way adalah untuk ke depan nih ya kan, maksudnya pindah ke depan ke desainer juga ini sebenarnya kalau kita lihat di company sekarang itu banyak sebenarnya kan itu lini kedua ya kan. Betul, setelah product manager gitu kan. Dan itu dia yang sekarang, dan akhirnya setelah gue mempelajari posisi-posisi ini, sebenarnya lebih bagus 3 ini itu benar-benar di depan ngobrol dan ideate gitu. Karena kalau kita ngomongin true agile gitu ya, itu benar-benar true agile karena iterate-nya within the same time instead of biasanya gini kan prosesnya. Produk punya ide, dia ide terus dia mikir ini fiturnya apa segala macam, lempar ke desainer gitu ya. Desainer ngedesain segala macam, baru lempar ke engineering. Dari situ baru oke, ini ternyata nggak bisa, A nggak bisa, B nggak bisa, terus balik lagi dari awal, ya kan? Jadi waterfall gitu ya? Jadi ujung-ujungnya waterfall lagi, dan itu nggak efisien banget menurut gua, gitu kan? The best way to do it adalah ya udah sit down together gitu ya di whiteboard gitu ya, atau sekarang mungkin di some virtual whiteboard gitu ya kalau kita lagi COVID ini ya, lagi remote gitu ya, dan ya udah ideate gitu kan, bahwa we have this business problems yang need to solve gitu ya. Of course dari sisi product manager harus, ada kucing gua. Nggak apa-apa. Of course dari sisi product manager harus have some visibility dulu gitu kan, bahwa this is the options gitu kan, dan di situ harusnya ngobrol bareng gitu. Jadi kelihatan di awal di meeting pertama itu udah kelihatan bahwa ini kayaknya arahnya ke arah sana nih. Ya kan, bahwa dari sisi desain constraint-nya ini, dari sisi engineering constraint-nya ini gitu ya, dari sisi produk risk-nya ini gitu kan. Dan itu mempercepat timeline development banget menurut gua gitu kan. Jadi itu sih yang dulu kenapa gua rasa kalau engineering di bagian belakang doang. Ya, ini pertanyaan berikutnya lebih kayak gimana ya? Sebenarnya gue juga nggak mau mensilo-silokan ya, kayak atau mengkelas duakan profesi tertentu gitu. Cuman apakah untuk sukses dalam perusahaan atau misalnya startup gitu, atau perusahaan besar, itu apakah kita harus semua belajar product management gitu? Enggak sih, menurut gua product management kan lebih dari sisi teknik, proses dan best practice maybe ya, untuk actually misalnya predict gitu ya the success of the company, atau misalnya inisiatif apa yang paling punya possibility untuk make a big impact gitu ya. Tapi yang menurut gua harus punya mental model yang sama itu adalah bahwa 3 role ini punya peran dan punya power yang sama untuk menentukan masa depan perusahaan, gitu kan? Karena biasanya engineering itu nggak, ya udah apapun yang PM bilang ya udah gue kerjain, atau apapun yang desainer bilang gue kerjain gitu ya. Bahwa sebenarnya mereka itu punya power yang sama untuk menentuin ini fitur nggak make sense, make sense seperti ini. So engineering juga gue punya better ideas than this, gitu. Dan itu harus ngobrol bareng, gitu kan? Jadi nggak harus jadi PM, tapi harus have the same mindset bahwa gue mau giving my best to actually help the companies gitu. Tapi makanya some kind of understanding
the market gitu ya. Ini misalnya kalau di kasir gitu ya, kasir ini kompetitornya siapa, usernya seperti apa, itu 3 ini mesti tahu untuk akhirnya bisa discuss conversation kayak tadi gitu ya. Of course kalau kita nggak punya point of view atau nggak punya prinsipal ini produk harus dibawa kemana, itu nggak bakal kejadian. Conversation kayak tadi itu nggak bakal kejadian. Jadi ya udah PM ngomong A, ya udah A, ya kan? Si desainer bilang desainer bilang PM bilang kita harus fiturnya kayak gini gitu ya, desainer harus kayak gini, ya udah dikerjain gitu kan. Karena menurut gua masing-masing peran ini nggak punya projection gitu. Gua membawa company ini kemana? Akhirnya ya udah yes boss aja gitu. Kalau nggak bukan yes PM aja gitu. PM bilang apa? PM bilang apa dan dikerjain. Gitu. Justru, nah di situ biasanya kalau gue nilai sebuah inisiatif itu berhasil atau enggak, that kind of friction happening apa enggak. Gitu ya. Jadi gue nih kalau ada satu inisiatif dan inisiatif ini lancar-lancar banget, nggak ada yang objek gitu ya, nggak ada yang berusaha untuk mengeluarkan ide lain, ini something wrong kalau gue. Jadi gue pengen denger 3 role ini itu ribut dalam tanda kutip fighting for the best ideas to help the company. Kayak gitu. Itu yang harusnya terjadi ya, in my point of view. Jadi masing-masing dari bidang ini itu secara langsung mungkin harus punya product mindset gitu ya. Exactly. Maksudnya walaupun mereka bukan fokus di product management, tapi mereka masing-masing punya product mindset. Yes. Gitu berarti ya. Yes. Oke. Soalnya gue sambil benerin casan gue. Gak apa-apa. Ya, ini menarik banget sih. Kayaknya kalau Mas Aryo lihat di perusahaan startup Indonesia atau mungkin yang udah mungkin medium itu, apakah mereka udah punya ownership sedemikian besar untuk masing-masing ini? Okay. Atau culture-nya masih kayak yes PM aja gitu? Unfortunately masih yes PM, atau bahkan PM-nya masih yes head of PM atau yes PM lead gitu ya, atau CEO gitu ya. Cuman menurut gue pertama dari sisi culture ya, culture kita kan emang menghindari fighting gitu ya, menghindari heated debate gitu ya di sebuah meeting. Jadi kalau ada apa ya udah gitu kan. Dan kedua understanding the companies itself gitu ya, regardless role-nya apa, itu juga take some time gitu ya, bahwa misalnya di Shopify gitu ya, Shopify ini apa sih gitu, marketnya seperti apa gitu ya, challenge-nya apa segala macam gitu kan. Mungkin for some roles gitu, mungkin kayak designer ya ngapain gue mikirin itu, gue cuma mau ngedesain aja gitu kan. Engineering juga mungkin ngapain gue mau mikirin itu, gue cuma mau coding aja gitu ya. PM at some point nggak boleh mikir gitu, karena itu one of the main responsibility-nya PM gitu. Jadi makanya PM kadang terpaksa gitu ya, memang harus berpikir seperti itu, ya kan. Cuman biasanya yang agak sedikit ketinggalan sih di 2 role terakhir, designer sama engineering gitu. Tapi ini bukan berarti gua menjelek-jelekan role itu ya, karena gue dulu pas jadi juga gue sama gitu ya, gue mempunyai pikiran yang sama gitu, tapi balik lagi setelah gue ngeliatin berada di masing-masing role itu sendiri, gue ngeliat this is the missing link gitu ya. Iya, karena kalau lihat rata-rata frustrasi desainer atau engineer, terus kemudian dia resign gitu ya, mungkin karena dia nggak punya andil atau punya suara gitu. Biasanya kayak gitu sih. Pengalaman, ya nggak tahu pengalaman Mas Adra, tapi pengalaman gue sendiri, kenapa lo resign ya? Karena gue kayaknya nggak punya suara, atau misalnya gue nggak bisa own lagi gitu. Apakah ini bisa dipecahkan dengan mungkin ada membentuk culture yang lebih terbuka kali ya? Iya, terbuka, atau make everybody own equally, atau mungkin at least mereka punya understanding produk lah gitu. Yes. I think ini 2 sih, 2 hal gitu ya. Pertama dari sisi manager ya,
Kayak gini-gini kan biasanya, maksudnya gini, kalau kita ngomongin software engineering, ngomongin desain, biasanya kan ini level staff lah. Biasanya di atasnya ada level manager lah. Gitu ya, entah manajernya ini manajernya yang harus tapi balik lagi ya. Ini balik lagi culture dari sisi company-nya apa gitu ya. Jadi gue ngomong dalam konteks memang dari sisi top level manajemennya, CEO-nya gitu ya, emang nge-force untuk punya transparent and honest feedback on anything gitu ya. Dan ini tugas manajer untuk benar-benar nge-push bawahan-bawahannya dan untuk make sure hal ini terjadi gitu ya. Itu satu dari sisi manajer. Dari sisi kedua dari sisi setiap orangnya sendiri nih. Jadi kalau yang ini mau level staff, manager, head, siapapun itu. Biasanya kita lebih memilih menjadi victim atau memilih kita bersikap seperti victim instead of seperti bukan pahlawan ya, atau ya mencoba memperjuangkan apa yang kita tahu gitu ya. Kayak tadi misalnya kayak ya bisa gue nggak punya suara, ya bisa gue cuman desainer doang gitu ya, bisa gue cuman engineer doang, gue nggak punya suara segala macam. Itu menurut gue mentality bahwa ya udah gue cuman bisa gue bilang gue jadi korban dari apapun yang terjadi gitu ya. Padahal di satu sisi ada pilihan lain bahwa lo bisa fight for your voice gitu ya. Of course in some proper way gitu ya, nggak berontak juga gitu kan. Kayak gitu ya kan. Jadi dan itu yang banyak banget yang menurut gue mentalitinya masih ada gitu. Jadi kalau misalnya ada some decision gitu company, kita ngarah ke A gitu ya, mereka mungkin nggak setuju, some people nggak setuju, atau misalnya nggak clear ini kenapa kita mengarah ke arah sini gitu ya. Instead of like asking or provide some feedback gitu on that gitu ya, memilih bahwa wah ini kayaknya arahnya nggak jelas nih gitu ya, ini ganti-ganti terus segala macam gitu ya. Jadi padahal mereka semua itu punya power untuk contribute di apapun reason company misalnya pivot, company berubah haluan, company ngeduluin sebuah fitur ya atau lain-lain. Jadi sekecil apapun gitu. Padahal everyone in the companies itu mau levelnya designer, senior designer, apapun itu punya power untuk at least ya, mungkin kalau nggak influence, at least express another perspective gitu ya, kayak gitu. Jadi ya setelah mengajukan itu ya bisa jadi ditolak idenya, but that's okay gitu, that's part of the process gitu kan. That's part of the process. Bisa jadi juga diconsider gitu kan. Jadi dua hal, makanya bawahan sama atasannya yang mesti balance gitu. Manager harus benar-benar bikin that environment happen gitu ya. Bawahan harus very open minded untuk gue bukan victim di sini, gue individual yang bisa contribute dan bisa punya prinsip gitu ya. Ini arahnya mau kemana ini produk. Jadi kayak mungkin arahnya untuk bisa semua punya some kind of ownership, terus mungkin punya product mindset itu emang harus bikin culture yang terbuka itu tadi ya. Yes, culture yang terbuka yang memang agak challenging di culture kita sekarang sih. Maksudnya ya, di Indonesia ya. Yeah. Lo kan lagi di Singapura. Ya, ini menarik sih. Mungkin gue sharing sedikit. Tapi emang kalau I don't want to generalize, tapi it's true gitu. Kalau culture di Asian companies itu cenderung seperti itu. Kayak kita nggak bisa untuk speak up gitu. Tapi kalau misalnya lo kerja di perusahaan, ya mungkin lo pernah ya dulu di Northstra atau di B Interactive ya itu. Lo ngerasain kan kayak lo tuh punya belum apa-apa, lo baru masuk, what's your opinion gitu. Kayaknya setuju nggak kalau dibilang misalnya ini juga ada pengaruh budaya juga gitu? Yes, budaya. Dan gua mungkin agak tadi kayak Mas Sigit bilang gitu ya, lumayan terlatih karena gua beberapa kali ya kerja sama misalnya bos gue yang bule gitu ya, atau orang yang udah lama di US balik ke sini gitu ya, dan itu emang beda banget. Itu beda banget. Jadi gue biasa banget debat sama bos gue gitu on things gitu ya, tapi ya ujung-ujungnya ya settle juga gitu ya. Jadi ini itu yang mungkin
Ya benar, budaya sih, budaya. Budaya ya. Mungkin ini kayak menarik banget kalau ada mungkin nanti suatu saat ada edisi kedua pengen tahu cara berdebat dan berdiskusi dengan sehat gitu ya. Di apa namanya satu skill yang dibutuhkan banget. Tadi gue mau nanya apa ya? Oke, misalnya udah mungkin sebagai desainer ya, misalnya ini gue anggapnya yang nonton ini atau yang dengerin ini itu mungkin adalah seorang desainer yang mungkin masih mikir kayak, aduh gimana ya, gue pengen produk di company gue ini kayak gini gitu, karena menurut gue ini bagus. Atau misalnya dia mikir what can I do to get a seat on the table atau what can I do to influence the product. Kira-kira apa yang pertama kali harus dilakukan? Kalau gue selalu dua. Jadi ini back lagi ke trust ya. Dan gue lupa ini kata Peter Drucker atau siapa gitu ya. Tapi ini gue dapat diingatkan oleh kata-kata ini dari salah satu CEO Busy gitu ya. Dia selalu bilang trust itu dua, skill sama karakter. Ya, jadi kalau misalnya trust, nah, lo mau dapat seat on the table, people have to trust you, gitu ya. Dan gimana caranya kita dapat trust? Ya, lo tunjukin you have skills and you have character, gitu ya. Jadi karakter balik lagi nih, karakter ini being brave ya, to actually showing apa? Ya, lo punya balls lah untuk actually this is my opinion, ya kan? And showing that you care to the company and everything. Gitu. Jadi menurut gue dua itu. Jadi kalau misalnya orang kayak gini, misalnya orang punya skill doang, tapi nggak punya karakter, ya, dia kan biasa dibilang apa sih, genius jerk or something lah, ya kan? Rockstar. Pintar banget, tapi ngeselin banget gitu, kerja sama dia kayak susah banget, gitu ya. Ada lagi yang mungkin karakternya bagus, tapi skillnya kurang. Ini mungkin orang-orang bisa bertahan sebentar, tapi lama-lama kita, kok ini kerjaan kok nggak ada yang selesai, orangnya baik sih, gitu ya, orangnya kita main bareng sih, tapi kok kayak gini gitu kan, lo nggak bakal dapet seat on the table juga gitu ya. Jadi dua itu sih. Jadi show that you have skill, show that you have karakter gitu. Dan menurut gua abis itu yakin sih semua orang lo apa ya, suara lo akan terdengar gitu ya. Dan mungkin satu lagi dan salah satu tempat yang bisa nunjukin dua itu adalah saat meeting. Ya, jadi whenever ada meeting yang involve mau engineering doang, desain doang, cross departemen, tunjukin dua itu. Ya maksudnya voicing gitu. Ada misalnya orang Indonesia ada yang mau nanya apa enggak, semua diam, gitu kan? Ya kan? Atau misalnya ada yang nggak setuju atau enggak, semua diam gitu ya. Justru di situ itu high leverage activities gitu. Misalnya kalau company town hall gitu ya, ada lo ditanya ada feedback atau enggak, ada pertanyaan atau enggak, saat lo do that thing gitu ya, lo show your skills and karakter, itu kan yang ngelihat the whole company, ya kan? Dan semakin sering lo ngelakuin itu, ya. Tapi ini bukan banci tampil ya, benar-benar real ya. Yes. Bukan banci tampil ya, benar-benar real. Lo tunjukin you have your opinion gitu ya. Lama-lama kebangun, lama-lama orang tahu bahwa oh kalau ada problem ini, kayaknya kita harus manggil si A, gitu ya. Karena secara alam bawah sadar ngelihat bahwa si A ini punya passion terhadap company, punya skill untuk memajukan company gitu ya, sehingga orang tuh tertanam gitu kan, bahwa ya akhirnya lu dapat seat on the table gitu ya, kayak gitu. Kalau itu my point of view ya. Ya itu bagus banget sih. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan ya, kayak pivot itu kalau berdasarkan pengalaman Mas Aryo sendiri, itu mungkin berdasarkan kayak keinginan untuk belajar dan lebih mempengaruhi keputusan gitu ya. Tapi setelah kita berdiskusi ternyata kalau kita hanya ingin mempengaruhi keputusan itu sebenarnya nggak perlu pivot juga ya. Jadi kayak nggak perlu pivot. Yang penting harus punya product mindset dan apa tadi itu namanya? Bisa ya punya influence ya. Punya brave enough lah to actually showing your thoughts, showing your opinion and everything. Right, ya. Itu menarik banget sih ini.
Oke deh, mungkin kayak sebenarnya sih punya 10 menit lagi nih. Mungkin Nah, gue punya satu pertanyaan yang mungkin nggak berhubungan dengan ini, kayak lebih pertanyaan pribadi gitu. Eh, eh, kan kita lihat ya mungkin yang belum tahu kalau Mas Aryo ini senang banget kopi gitu. oke. Ya, nah pengen tahu aja apakah what kind of influence does coffee bring to your work gitu, atau ada apakah work yang eventually influence you to really get serious in coffee? Oke, oke. Wow. Ini deep banget pertanyaannya. Oke. Jadi sebenarnya kopi ini dari zaman gua justru mulai ke trigger saat gua masih jadi engineer ya. Oke. Gitu ya. Karena engineer kan ya long hours dan Hmm. kadang kerjanya lebih enak malam gitu ya. Dan Hmm. balik lagi ya saat lu butuh more energy, Hmm. you need more apa ya, kafein lah gitulah Ya. kalau gitu. Akhirnya Hmm. masuk masuk ke coffee gitu ya. Cuman secara uh, semakin gue menjalani karir gue, akhirnya gue ngeliat coffee ini sebagai rutin. Hmm. Jadi misalnya kalau misalnya masih ada kantor fisik gitu ya, Hmm. datang ke coffee shop dulu, sit Hmm. down, just Hmm. wandering around, itu jadi semacam rutinitas atau ritual sebelum masuk Hmm. ke uh, kerjaan yang sebenarnya gitu Hmm. ya. Terus atau kalau sekarang misalnya bisa bikin kopi sendiri gitu ya, itu juga semacam ritual gitu ya. Jadi Right. Hmm. it's the time where you actually really enjoying yourself gitu ya, and building the mood lah to work gitu kan. Jadi gue ke situ sih sekarang, lebih ke this is my ritual gitu ya. Ya, jadi kayak transisi gitu ya. Dari Yes, yes, yes. personal life ke, apalagi sekarang remote ya, dari personal life terus ke work gitu, balik lagi ke personal life gitu ya. Ya, mungkin kayak kalau di luar negeri atau di Singapura atau di mana ya, di US atau di mana lah, di yang lebih modern gitu. Kayak making coffee at home yang benar-benar serius kayak gitu, itu tuh udah biasa gitu. Tapi di Indonesia itu nggak biasa banget gitu. Jadi mungkin teman-teman juga penasaran apakah benar-benar worth that effort and money gitu buat go all the way gitu untuk sekedar gue bisa, oh gue tinggal dekat kafe, gue tinggal beli aja instead of making at home gitu. Mungkin Oh kenapa itu? iya, Kenapa? ada beberapa faktor sih. Kalau gue, of course yang gue sempat bilang juga ya, karena istri gue juga suka kopi gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin budget segala macam Ya. aman, gitu ya. Oke. Aman. Jadi kalau misalnya mau beli mesin yang ini atau apa ini, punya Ya. satu sisi lah gitu ya. Terus Oke. kalau menurut gue, kadang gue juga masih jajan kopi gitu ya. Gue masih bisa beli buku atau misalnya beli jago yang sekarang bisa dipanggil ke rumah gitu ya. Jago ya. Jago gitu ya. Tapi kalau gue lebih ke the appreciating the balik lagi ke ritualnya gitu ya, kayak creating something, apalagi Ritual. sambil belajar latte artnya gitu ya. Itu kan kayak ngedesain gitu basically ya kan, lo ngedesain di atas kopi gitu ya, dan itu kan ada ngeselinnya karena sambil belajar gitu ya, aduh kok nggak bisa terus tiba-tiba mendekati bisa, ya happy gitu ya, habis itu besoknya nggak bisa lagi gitu ya, itu kan kayak I don't know. Nah itu menarik sih, kayak besoknya nggak bisa lagi gitu, kayak pengalaman gue juga hari ini bisa, besoknya nggak bisa lagi gitu. Iya kan, nah akhirnya itu yang bikin apa ya, things jadi lebih menarik. Ya mungkin emphasisnya di apa, ritual itu ya, mungkin kayak craft gitu ya, mungkin itu yang benang merahnya ke mana, ke desain juga ya mungkin. Kenapa sih daripada gue beli gue juga bisa bikin walaupun itu repot dan mahal gitu ya, yang at least investmentnya di awal kan, mungkin lebih kayak ya udah kepuasan tersendiri ya, gue bisa bikin sesuatu, bisa belajar sesuatu mungkin itu ya. Dan mungkin sama juga mungkin selain kopi misalnya apa, sepeda atau apalah yang lain yang mungkin ada desainer yang
knitting juga atau menjahit juga ya, we don't know, but maybe it's the Iya, atau same. misalnya kayak Mas Sigit kan lagi nulis ya, lagi banyak banget nulis gitu ya. Jadi I think it's creation of something-nya itu yang kita lihat gitu. Karena gue kalau ditanya soal knowledge kopi juga nggak dalam-dalam amat gitu. Gue cuma suka buat gitu ya, ngerasain, aduh kok nggak enak, besok enak, oh ini yang bikin enak. Itu aja sih. Yes, gitu kan. Iya, betul. Dan ada juga tuh kemarin Sony juga kalau tahu dia lagi rajin bikin Figma plugin gitu. Mungkin sama ya. Mungkin ini kayaknya topik yang menarik banget buat dibahas kayak side project gitu. Atau side hobby atau side interest gitu yang pengaruhnya bisa positif ya ke kesehatan mental juga ya. Wah, iya banget sih. Apalagi lagi kayak gini ya, nggak ada aktivitas yang benar-benar balik ke normal gitu kan. Oke, Mas, ini kayaknya waktunya udah habis. Kita mau keep the time to like really short actually. But anyway, makasih banget insight-nya, menarik banget. Nanti mungkin ada beberapa topik bercabang yang bisa dibawa ke episode kedua, ketiga, dan seterusnya. Asik. Thank you Mas Sigit. Ya, dan ya semoga insight ini berguna buat teman-teman yang dengerin juga dan nonton juga. Nanti gue masukin link Tiny Home Cafe juga di description. Oke, thank you. Boleh banget. Thank you banget. Dan ya nanti ngobrol lagi Mas ya. Siap, let me know. Siap. Ya, oke. Let me know. Thank you very much. Thank you. Ya, bye.